Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini Sabtu 3 September 2022 berjudul Hidup Penuh Resiko Itu Normal. Bahan bacaan kita terambil dari Ester 4 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esensi hidup dari kekristenan bukanlah eliminasi resiko atau bahkan memanajemen resiko, tetapi pengudusan resiko. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa hidup Kristiani adalah hidup yang berani mengambil resiko karena Kristus. Saudara dipisahkan dari dunia oleh Kristus untuk melayani dunia demi Kristus. Menolak kompromi dengan sistem dunia yang korup dan berdosa, berani membela mereka yang tak dapat membela diri mereka sendiri, rela hidup susah secara materi, emosi, bahkan fisik untuk menyatakan kemuliaan Kristus kepada mereka yang belum memahaminya. Ini adalah pola hidup yang normal dari orang Kristen. Ester, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Paulus dan ribuan orang-orang kudus sepanjang sejarah menjalani pola hidup ini. Ini adalah pola hidup yang normal, bukan abnormal. Pola hidup standar, bukan anomali. Resiko hidup yang mereka ambil bukanlah resiko yang dicari-cari dan tidak perlu. Bukan seperti melakukan bagi jumping, yaitu mengambil resiko yang konyol. Mereka rela menanggung resiko kehilangan muka, uang, pekerjaan, kesehatan, bahkan nyawa. Resiko kehilangan hal-hal tersebut diambil bukan karena semuanya itu tidak penting. Tentu kesehatan penting, apalagi nyawa saudara. Namun kadar kepentingannya lebih kecil dibandingkan dengan Yesus Kristus sendiri. Jadi kehilangan semuanya hal penting itu saudara ambil untuk menyatakan kepada dunia bahwa Kristus itu lebih penting. Kristus lebih berharga. Kristus lebih mulia dibandingkan dengan muka, uang, pekerjaan, kesehatan, bahkan nyawa saudara. Sampai saudara mengalami akan kasih setia Allah dalam Kristus lebih berharga dibandingkan hidup saudara sendiri, saudara akan selalu kesulitan untuk mengambil resiko untuk kehilangan kenyamanan, status, dan reputasi saudara. Ketakutan mengambil resiko inilah yang membuat banyak pelayanan menjadi suam-suam kuku, ala kadarnya, bahkan setengah hati. Jika saudara mengaku mengikut Kristus namun tidak pernah mengambil resiko bagi dia, saudara sebetulnya tidak butuh iman percaya. Buat apa iman kalau semuanya masuk akal? Buat apa iman bila saudara selalu berhitung untung rugi dan berpikir mengikut Kristus itu ternyata selalu menguntungkan bagi saudara? Hidup Kristiani yang logis dan normatif adalah hidup yang penuh resiko lebih dalam bagi dan karena Kristus. Dalam Kristus, bagi Kristus, karena Kristus. Itulah alasan mengapa setiap orang Kristen harus menjadi pengambil resiko bagi Kristus, bagi Injilnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah supaya kami memiliki perspektif bahwa di dalam hidup kami mengiringi Tuhan, selalu ada resiko yang harus kami tanggung, selalu ada resiko yang harus kami bayar, selalu ada resiko yang harus kami hadapi. Itu adalah sesuatu yang normal. Oleh karena Tuhan sendiri telah mengambil resiko itu, tak kala Tuhan datang ke dunia menyelamatkan kami yang berdosa. Mampukan setiap kami Tuhan untuk selalu berani menghadapi segala resiko oleh karena iman kami kepada Tuhan, dan jauhkan kami Tuhan dari sikap pengecut yang kami berusaha untuk tidak mengambil resiko ataupun meminimalkan resiko oleh karena nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.